Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran, memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya, baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Meskipun surat Al-Ikhlas ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan kita. Harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti dari surat Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat ini menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, surat ini juga menggambarkan ketauhidan, Esa yang artinya tunggal atau satu. Berkaitan tentang hal tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu latar belakang diturunkannya surat ini. Turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami Rasulullah SAW saat menghadapi orang musyrik yang mempertanyakan Allah. Pada sebuah riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa." Saat itulah surat Al-Ikhlas diturunkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang harus kita ketahui. Yang pertama, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seseorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya
Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Lalu yang kedua, bisa melunaskan hutang-hutangnya. Seperti pada kisah berikut ini. Pada suatu hari, Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan. Dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkan. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka kamu solatkanlah dia. Pada hari itu juga, malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu, dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Yang ketiga, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Shiratal Mustaqim, hingga sampai ke surga. Yang keempat, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Yang kelima, mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal yang mudah. Yang keenam, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. Yang ketujuh, mendapat pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Aras,
ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satu ke sudut lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, "Ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan." Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Herankah kamu wahai sahabat-sahabatku?" Mereka menjawab, "Ya benar, kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah yang diriku di tangannya, Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas ini tertulis di sayap Jibril." Yang kedelapan, akan mendapat kedudukan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, ruku atau berjalan, maka kita akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah SAW bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril dan bersama malaikat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril pun menjawab, "Dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul Huwallahu Ahad, baik sedang berdiri, duduk, rukuk dan berjalan." Yang kesembilan, mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas ini, yaitu dengan dibaca 1000 kali. Waktunya antara solat maghrib dan isya. Dan setelah selesai, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang ke-10, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Ke-11, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian yang ke-12, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai solat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sungguh sangat luar biasa sekali manfaat dan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ini. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, agar kita mendapat manfaat dan hikmah, keutamaan, serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.